Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tristiawan, nomor pokok mahasiswa 2314310043, dosen pengampu Meli Andriana STMT, program studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil perancangan tapak, dan saya memiliki 3 alternatif tapak. Yang pertama itu adalah abstrak. Bab 1 tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan perancangan, dan juga ruang lingkup. Setelah itu ada bab 2 kajian pustaka, yang isinya ada tinjauan pustaka, faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan tapak. Bab ketiga yaitu adalah landasan teori. Tinjauan teori terdapat dalam topografi, kondisi tanah, iklim, dan aksesibilitas. Setelah itu ada aspek non-fisik tapak, yang isinya ada demografi, sosial budaya, dan ekonomi. Terlihat pada analisis alternatif tapak di Sumatera Utara. Pada lokasi pertama, itu di Jalan Setiabudi, Jalan Murni, Medan Sunggal. Lokasi kedua di Jalan Sultan Serdang, Desa Senah, Kecamatan Batangkuis. Dan lokasi ketiga ada di Jalan Sedar, Kecamatan Batangkuis. Pada alternatif pertama, termasuk ke wilayah kawasan yang strategis dekat dengan kota. Mempunyai luas lahan 3.000 meter persegi. Berada di pusat kota, Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Sunggal. Terletak di area pemukiman warga masyarakat serta ruku-ruku perdagangan. Terlihat pada tersebut aksesibilitas dan fasilitas sekitar, tantangan lokasi dan infrastruktur. Terdapat ada indikator, ada variabel. Setelah itu ada alternatif kedua. Lokasi 2 berada di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Batangkuis, luas lahan 5.000 meter persegi. Termasuk ke wilayah kawasan yang strategis dekat dengan kota dan bandara. Berada di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Batangkuis. Terletak di daerah pemukiman warga setempat dan tempat perdagangannya jasa berupa lahan kosong. Dalam gambar tersebut memiliki ada aksesibilitas dan fasilitas sekitar, tantangan lokasi dan infrastruktur. Setelah itu ada indikator dan variabel. Dan alternatif ketiga, lokasi berada di Jalan Serdang, Kecamatan Batangkuis. Memiliki luas lahan 3.000 meter persegi. Berada di Jalan Sedar, Kecamatan Batangkuis, terletak di daerah pemukiman warga masyarakat, berupa lahan kosong. Memiliki aksesibilitas dan fasilitas sekitar, tantangan lokasi dan infrastruktur, indikator dan variabel. Bab keempat ada analisis. Analisis wilayah, kawasan, dan tapak. Mendapatkan ada data primer dan data kondisi tanah. Terlihat pada gambar tersebut memiliki data kondisi tanah, yang isinya ada zona subduksi dan pergerakan lempeng. Setelah itu ada sesar semangku, dan ada aksesibilitas pada gambar tersebut. Jadi, pada alternatif ketiga ini, saya memiliki satu lahan yang pas untuk dijadikan bangunan mixed use green building, yaitu pada lokasi di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Batangkuis, Desa Senah. Lihat pada gambar tersebut, kondisi permukaan jalan aspal terlihat cukup baik. Secara umum meskipun terdapat beberapa titik dengan tambalan atau sedikit bergelombang. Jalan terlihat cukup jelas, membantu mengatur arus lalu lintas. Bab kelima, hasil pemilihan tapak. Pada penjelasan tersebut, saya memilih satu tapak yang saya ucapkan tadi, yaitu di Jalan Sultan Serdang. Batasan saya tapak, pada arah utara terdapat sebuah fasilitas olahraga yaitu Sumut Sport Center. Sisi timur arah ke bandara Kuala Namu dan kawasan masyarakat dan kawasan Sport Center. Sisi barat jalan menuju Tanjung Morawa dan pemerintahan Desa Sedang. Kondisi keramaian di sekitar tapak. Kondisi keramaian di sekitaran tapak, kepadatan lalu lintas dan aktivitas masyarakat meningkat seiring dengan tingginya mobilitas warga dan pengguna jalan. Pada siang hari, terutama antara pukul 12 sampai 15 WIB, sering mengalami peningkatan volume kendaraan. Kepadatan ini mempengaruhi oleh aktivitas warga yang berbelanja, bekerja, dan beristirahat. Setelah itu ada peraturan di Kota Medan
Ketentuan intensitas KDB maksimal 80%, KLB maksimal 60%, dan tinggi bangunan maksimal 50% atau 50 lantai, dan KDH minimal 30%. Fungsi bangunan, bangunan hunian pemukiman digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat. Bangunan digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan desa dan swasta. Bangunan perdagangan dan jasa digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar, toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Faktor-faktor ada faktor geografis, faktor demografis, faktor infrastruktur, dan faktor budaya dan kearifan lokal. Lihat pada gambar tersebut memiliki ground plan, dana lantai 1, dana lantai 2, dana lantai 3, dana lantai 4, dan dana lantai 5. Setelah itu ada gambar kerja tampak depan dan tampak belakang. Setelah itu ada potongan A dan potongan B. Bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Sarannya memiliki tapak sebaik pemerintahan kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, terminal, aksesibilitas kendaraan umum, dan konektivitas pedestrian yang baik. Potensi ruang terbuka hijau yang bisa dipertahankan atau dikembangkan. Upayakan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengembangan tapak dan mendukung transportasi kota Medan menjadi kawasan ramah lingkungan dan berdaya saing. Baik, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.